salam dan bahagia. Tapi pun, perkenalkan saya Mukti Hastuti Nur Inayah. Saat ini saya bertugas di UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran yang beralamatkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Letak sekolah yang berada di pesisir dan berdekatan dengan kawasan mangrove merupakan suatu bonus dalam hal kearifan lokal yang harus dikembangkan oleh sekolah. Karena kawasan mangrove harus terus dilestarikan agar dapat menjaga ekosistem lahan basah, khususnya di kawasan muara yang melindungi kawasan pemukiman dari ombak laut dan abrasi. Namun, hutan mangrove di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 120 hektar. Sebagai guru mata pelajaran IPA, saya dituntut untuk memperkenalkan, menanamkan, dan menumbuhkan pengetahuan serta rasa cinta murid kepada alam, khususnya hutan mangrove yang ada di kawasan pesisir. Proses itu tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, namun juga mengajak siswa terjun langsung ke alam, yaitu di Ekomang Mangrove Cukunyinyi. Praktik baik ini penting karena menurut saya, isu lingkungan sama pentingnya dengan isu digitalisasi. Dengan mencintai lingkungan, siswa bisa melakukan kampanye mengenai pelestarian lingkungan. Strategi yang dipilih yaitu berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti PT Bukit Asam dan Ekowisata Cukunyinyi. Pengelolaan mangrove sebagai ekstrakurikuler. Setelah launching, kegiatan pertama yang dilakukan adalah asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai ekosistem mangrove. Hasilnya nantinya sebagai acuan dalam pengelompokan siswa dalam kegiatan Eskul Mangrove. Kegiatan pembelajaran di Eskul Pelestarian Mangrove seperti permainan puzzle, menanam propagol atau bibit mangrove. Pada kegiatan ini dilakukan bersama pengelola ekowisata Cukunyinyi. Siswa juga diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan clean up di ekosistem mangrove. Siswa berantusias meskipun harus masuk ke dalam lumpur. Kegiatan yang tidak kalah penting adalah melakukan penanaman bibit mangrove dan juga pemanfaatan bagian mangrove menjadi suatu produk. Salah satunya adalah daun mangrove yang bisa diolah menjadi hand sanitizer. Dalam Eskul Pelestarian Mangrove, siswa juga belajar tentang faktor biotik dan juga faktor abiotik yang ada di ekosistem mangrove, seperti menguji pH air, di mana siswa harus membedakan pH air asin dengan pH air payau. Selain itu, siswa juga belajar menangkap kepiting dengan menggunakan alat yang bernama bubu. Kemudian mereka akan mempelajari morfologi kepiting bakau yang telah mereka dapatkan. Murid dalam bidang seni juga dioptimalkan dalam kegiatan ini, seperti pembuatan kolase dari daun mangrove yang sudah kering, menggambar, dan juga membuat puisi secara mandiri. Pesona Hutan Bakau, karya Jesya Indah-Sari. Hutan bakau yang tumbuh di antara lautan menambah keindahan dan memberi kesejukan alam sekitar. Laut berombak-ombak, tetapi tetap ditahan oleh kuatnya bakau, agar dapat melindungi ikan, burung, kepiting, dan satwa lainnya. Banyak potensi yang terdapat pada hutan bakau, seperti objek wisata yang dikenali banyak orang karena hutan bakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tabik pun. Saya Uniro, Kepala UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran, mengenal Ibu Inayah sebagai guru yang kreatif, yang aktif, dan penuh dedikasi untuk melaksanakan tugasnya di UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran. Oleh sebab itu, ketika saya memiliki ide dan program yang bekerja sama dengan pihak luar,
Bu Inayah sangat antusias sekali untuk ikut ambil bagian besar dalam program tersebut. Program pelestarian hutan mangrove di Desa Sidodadi, yaitu ekowisata Cikunyinyi, yang banyak sekali membawa kebaikan dan hal-hal positif baik untuk gurunya, siswanya, untuk pembelajarannya, juga untuk lingkungan hutan mangrove-nya. Kenapa? Karena dengan pelestarian hutan mangrove, siswa-siswa lebih mengenal lingkungan, menyadari sejak dini betapa pentingnya peran kita sebagai manusia untuk ikut melestarikan lingkungan. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dalam ekskul mangrove adalah murid belajar dan menggunakan aplikasi Canva dalam membuat poster mengenai lingkungan. Pencarian materi juga menggunakan AI sehingga memudahkan murid dalam menyajikan data. Di akhir semester, saya mengadakan panen karya hasil dari proses pembelajaran murid mengenai hutan mangrove. Kegiatan ini melatih murid untuk mengatur suatu acara dan melatih kreativitas murid. Kegiatan panen karya ini mengadopsi adanya panen karya P5. Semangat pagi. Mangrove. Saya juga mengapresiasi kepada Ibu Inayah yang mendukung anak-anak, dan Ibu Inayah mengadopsi kegiatan ekskul tersebut menjadi sebagai kegiatan IP5 di SMP 25. Semangat Ibu Inayah dan terus selalu mengapresiasi siswa. Semangat terus. Saya selaku pengelola ekowisata mangrove Cikunyinyi, tanggapan saya kepada Ibu Inayah selaku pembina atau pembimbing siswa-siswi SMP 25 Teluk Pandan yang ada di Desa Sidodadi, mengapresiasi tentang adanya ekstrakurikuler mangrove yang ada di SMP 25. Saya Rizky Natalia, kelas 9. Setelah saya mengikuti ekskul pelestarian mangrove, saya merasa senang karenanya banyak kegiatan yang saya lakukan dan menumbuhkan rasa cinta saya terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Yosep dari kelas 8B. Setelah mengikuti pelajaran mangrove bersama Bu Inayah, saya merasa senang karena proses pembelajaran tidak hanya di kelas tapi juga di alam. Apakah manfaat dari ekosistem mangrove? Sebagai sumber plasma nutfah, tempat pemijaan, pengasuhan dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Murid adalah individu yang unik. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami dan mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan awal yang dimiliki oleh seorang murid.